Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa abil qasim Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, dengan rahmat dari Allah, bimbingan taufik dan hidayahnya, kita pagi hari ini bisa memulai aktivitas kita setelah salat membaca doa bersama. Dan hari ini kita di hari Jumat terakhir di bulan Sya'ban tahun ini, artinya beberapa hari lagi kita akan masuk pada bulan suci Ramadan. Beberapa hari lagi semua kita akan menjadi tamu-tamu Allah yang akan mendapatkan bermacam-macam hidangan dari Allah. Dilipat gandakannya pahala, rahmat, taufik dan semuanya dicurahkan. Mudah-mudahan kita tergolong jadi manusia-manusia yang akan mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah dan kerelaannya di bulan suci Ramadan. Sebagaimana kajian kita dalam setiap 2 minggu sekali hari Jumat ini adalah tafsir Al-Quran. Kita berada pada seri Beginilah Al-Quran Mengajarkan Kepadaku, dan hari ini kita sampai kepada pelajaran ke-21. Karena ini mendekati bulan suci Ramadan, mungkin kita akan mengkaji hal-hal yang mungkin pernah sebagian kita kaji. Karena itu mungkin pelajaran ke-21 hari ini adalah Beginilah Al-Quran mengajarkan kepadaku bahwa tujuan puasa dan seluruh ibadah yang Allah wajibkan adalah agar kita sampai kepada ketakwaan. Artinya seluruh tujuan ibadah dan termasuk berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah wajibkan semua itu tujuannya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Allah berfirman berkaitan dengan bulan suci Ramadan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berkaitan dengan puasa, kenapa diwajibkan? Tujuannya untuk la'allakum tattaqun. Bahkan dalam 21 surat Al-Baqarah Allah menjelaskan seluruh ibadah yang Allah ciptakan kita untuk itu, tujuannya adalah mengantar kita agar kita sampai kepada menjadi orang yang bertakwa. Allah berfirman 21 Al-Baqarah, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua tujuannya adalah untuk takwa. Karena itu yang akan kita kaji hari ini. Saya hari ini nggak akan mengkaji apa itu takwa, definisi takwa dan takwa itu apa. Apakah sifat-sifat orang yang bertakwa itu mungkin dalam kesempatan yang lain. Tapi hari ini dalam pelajaran kita hari ini ke-21, setelah kita fahami Allah membimbing kita, mengajarkan bahwa tujuan ibadah kita untuk takwa, yang akan kita kaji hari ini dalam Al-Quran adalah apa sih hasil takwa? Apa buah takwa? Apa yang akan diraih oleh seseorang kalau orang itu menjadi orang yang bertakwa? Karena
ayat-ayat Al-Quran dan tadi yang saya bacakan berkaitan ibadah dan sekian banyak selalu menekankan takwa. Bahkan takwa dalam ayat-ayat Al-Quran adalah wasiat Allah untuk umat ini dan umat-umat terdahulu sebelum ini. Bahkan di hari Jumat diharuskan kita menyampaikan wasiat takwa. Ada apa di balik takwa? Karena itu salah satu sabda Rasulullah kepada Abi Dzar, wasiat beliau. Beliau pernah bersabda begini kepada Abi Dzar, "Alaika bitaqwallah fa innahu ra'sul amri kullih." Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah karena takwa itu pangkal semuanya ada dalam takwa. Ra'sul amri kullih, semua urusan ini ada kepada takwaan. Kan pernah kita kaji bahwa seluruh amal kita ini enggak diterima oleh Allah kalau tidak kita barengi dengan ketakwaan. Karena Allah hanya menyebutkan innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya yang Allah terima dari amalan seseorang ini apapun bentuk amal kita, bentuk ibadah kita yang diterima oleh Allah hanyalah yang dari orang bertakwa, dan ibadah itu mengantarkan kita kepada ketakwaan. La'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Bahkan ada 3 ayat dalam Al-Quran, yang satu dalam Al-Baqarah, yang 2 dalam surat Ali Imran. Tiga-tiganya ini Allah menyebutkan bahwa tidak akan ada kebahagiaan, tidak akan ada kesuksesan kecuali hanya takwa. Karena itu Allah mengulangi 3 kali, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Takwa yang mengantarkan kita hanya untuk menjadi orang yang muflih. Karena itu hari ini kita akan mengkaji apa sih buah atau hasil dari takwa itu, sehingga Allah selalu menekankan kita. Kan Allah ini ciptakan kita karena rahmatnya. Ketika Allah memerintahkan dan menekankan kita untuk melakukan sesuatu, berarti di sesuatu ini ada kebaikan yang semuanya indah. Kan Allah karena rahmatnya ingin agar kita meraih kesuksesan dan keindahan tersebut. Akan kita kaji beberapa hal. Pertama, orang yang bertakwa itu akan menghasilkan apa saat ia menjadi orang bertakwa? Apa buahnya? Pertama, ia akan menjadi kekasih Allah, dicintai oleh Allah. Adakah sesuatu yang lebih mahal dari ini? Artinya kalau orang bertakwa, orang itu akan dicintai oleh Allah. Sementara kan kita ini juga diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma rzuqni hubbak wa hubba. Kita selalu diminta Rasulullah mengajarkan, mohonlah kepada Allah untuk meraih kecintaan Allah. Allah berjanji orang yang bertakwa adalah orang yang akan dicintai oleh Allah. Ali Imran 76, bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Pertama, akan dicintai oleh Allah, dan orang kalau dicintai oleh Allah selesai, pasti akan dibimbing dengan semua keindahan dan kebaikan. Kedua, Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa orang yang bertakwa itu akan selalu bersama Allah. Allah membelanya, Allah menolongnya, Allah membimbingnya sampai ia sampai pada tujuannya bersama Allah. Pernah kan kita sampaikan di tempat ini, bekal yang paling besar bagi Musa dan Harun ketika disuruh menghadap ke Fir'aun dengan semua kekejaman Fir'aun dan semua kekuatan Fir'aun, bekal yang terbesar adalah selain mukjizat ini adalah idhaba innani ma'akuma asma'u wa ara. Pergilah kalian berdua, aku bersama kalian. Dan cukup bagi Musa ketika ia bersama Allah bersamanya. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Para mufassirin menyebutkan ma'iyatullah dalam ayat semacam ini, kebersamaan Allah itu artinya apa? Nusratuhu, pembelaan Allah. Wa ta'yiduhu, membimbingnya untuk melakukan yang terbaik. Pertama, karena itu dalam ayat lain, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang yang bertakwa. Pertama, dicintai Allah. Kedua, Allah akan bersama kita. Ketiga, orang yang bertakwa adalah Allah janjikan, Allah jamin akan diberi jalan keluar dari semua problem dan masalahnya, dan akan diberi rizki tanpa ia duga.
Dengarkan surat At-Talaq, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa oleh Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Kita ini kan menghadapi bermacam-macam, kadang-kadang buntu penyelesaian kita. Orang yang bertakwa dijanji oleh Allah, yaj'al lahu makhraj, ada jalan keluar untuk itu. Rasulullah ketika membaca ayat ini, beliau menafsirkan begini, sallallahu alaihi wa alihi, akan diberi jalan keluar dari apa? Min syubuhatid dunya, dari kesusahan, hal-hal yang rabang yang enggak mampu kita selesaikan dalam dunia. Takwa akan memberikan jalan kita keluar untuk menyelesaikan itu. Kedua, wa min ghamaratil maut, kesusahan kita dalam sakaratul maut akan diringankan oleh Allah. Menurut Rasulullah ada makhraj, jalan keluar yang akan terindah saat kita di akhir. Dan kemudian beliau mengatakan, wasyadaidi yaumil qiyamah, akan diselesaikan, diselamatkan dari dari musibah-musibah, dari hal-hal yang sangat-sangat menakutkan, yang berat kelak di hari kiamat. Dalam sabda lain Rasulullah pernah bersabda begini, sallallahu alaihi wa alihi, dalam menjelaskan bahwa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraj, Allah akan berikan jalan keluar. Rasulullah pernah bersabda begini, sallallahu alaihi wa alihi, "Lau anna as-samawati wal arda kanata ratqan 'ala 'abdin thumma ittaqallaha la ja'ala Allahu lahu minhuma farajan wa makhraja." Kalau ada seorang hamba dihimpit oleh langit dan bumi, di tengah-tengah dihimpit, kemudian hamba itu bertakwa, pasti Allah akan berikan kelapangan. Enggak ada contoh lebih dahsyat ini. Ada seorang digempit oleh bumi dan langit di tengah-tengah, kata Rasulullah, kalau dia bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan selesai. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan ia rizki tanpa ia duga. Dan kebanyakan rizki yang diperoleh oleh hamba-hamba Allah ini adalah yang datangnya tanpa diduga. Sering yang sudah ditulis rapi gagal, tapi hal-hal yang enggak dinanti kadang-kadang datang. Sehingga ada riwayat, aballah illa an ya'ti rizqahu min haitsu la yahtasib. Begitu ketentuan Allah. Keempat, siapa yang bertakwa, supaya kita tahu kenapa Allah selalu memaksa kita takwa. Cintai Allah, bersama Allah, diberi jalan keluar dan rizki yang tanpa diduga. Ketiga, Allah berikan keberkahan dalam rizki yang Allah berikan itu. Ada rizki nggak berkah, tidak bernilai. Ada rizki yang berkah, itu artinya keberkahan itu adalah ketika dalam rizki, ketika sedikit seperti banyak, karena keberkahan itu. Dan ada orang punya rizki banyak, tapi tidak ada keberkahan, maka tidak pernah menikmati. Allah berfirman dalam Al-A'raf 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Coba mereka beriman dan bertakwa, kami buka semua keberkahan langit dan bumi, kami berikan padanya. Keberkahan ini sesuatu yang perlu kita cari, karena tanpa keberkahan tidak ada semua, tidak ada nilai. Dicintai Allah, bersama Allah, diberi jalan keluar dan rezeki tanpa diduga, dan keberkahan dalam kehidupan. Kelima, orang yang bertakwa oleh Allah dijamin, telah Allah tentukan, orang yang bertakwa akan kumudahkan semua urusannya. Kita kadang-kadang menghadapi masalah yang sulit, Allah berikan kemudahan dalam semuanya. Kadang-kadang bukan masalah yang kita hadapi. Kalau masalah mungkin jalan keluar. Kita merencanakan sesuatu, ketika ingin sampai ke yang kita rencanakan, Allah permudah kita sehingga kita menyelesaikannya dengan begitu mudah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan semua urusannya yusra, mudah. Karena itu seperti amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Semua janji Allah, kamu bertakwa, aku mudahkan semua urusan. Dan kalau bukan Allah yang memudahkan, tidak ada yang mudah. La yusra illa ma yassarta. Tidak ada kemudahan ya Allah kecuali yang Engkau mudahkan. Wa kullu sa'bin wa hazanin in aradtahu sahla yakunu sahla. Dan semua yang sulit
Kalau Allah menghendaki kemudahan, akan jadi mudah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Keenam, orang yang bertakwa ini Allah akan bimbing dia untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang enggak manfaat enggak ada artinya. Karena itu Rasulullah mengajarkan kita kalau habis sholat salah satu doanya min ilmin la yanfa. Berlindung dari Allah dari ilmu yang tidak memberi manfaat. Sementara Allah janji ilmu akan memberi manfaat. Ilmu yang kamu tuntut akan kuberikan manfaat. Kalau apa? Takwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Begitu Allah berfirman dalam Al-Baqarah 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. 282 Al-Baqarah. Bertakwalah pada Allah dan Allah akan menyampaikan ilmu, dibuka. Karena begini, seperti Al-Quran, coba. Al-Quran ini Allah turunkan untuk seluruh umat manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Al-Quran Allah turunkan untuk petunjuk seluruh umat manusia. Tetapi yang ambil petunjuk sebenarnya cuma orang yang bertakwa. Karena itu di awal ayat dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang akan mengambil manfaat dari Al-Quran dan keagungan Al-Quran hanyalah orang yang bertakwa. Karena sudah janji Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan menyampaikan ilmunya. Kalau enggak ada ilmu, orang berilmu tadi enggak ada manfaatnya. Karena itu kemudian yang ketujuh, bukan cuma diberi ilmu manfaat oleh Allah, Allah akan berikan dia cahaya. Dengan cahaya itu artinya Allah akan berikan dia kemampuan, punya basirah, mampu melihat dengan mata hatinya sehingga mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang jelek, mana yang al khair wasyarr, semua akan nampak. Orang itu sering membangun dirinya dengan kesalahan yang dianggap benar, wa na'udzubillah. Tapi kalau orang punya basirah, al-basar itu mata kepala ini. Kalau al-basirah mata hati. Dan al-basirah betul. Karena itu Allah menyebutkan innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan urusan buta mata yang sini, tapi kadang-kadang buta hati, wa na'udzubillah. Allah jamin kalau kamu bertakwa, aku berikan kamu satu furqanan, mampu membedakan itu farriq bainal batil al-haqqi wal batil. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yaj'al lakum furqana. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang beriman, in tattaqullah, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepada kalian furqanan. Artinya furqan itu mampu memisahkan, membedakan, dikasih basirah oleh Allah. Sehingga dia tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang indah, mana yang jelek, bisa membedakan. Sering kita hidup dalam kekeliruan karena kita wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, perbuatan jelek, perilaku jelek, pilihan yang tidak indah yang kita pilih, kita anggap baik, akhirnya kita sesat. Karena itu Rasulullah kan pernah bersabda, al-mu'minu yanduru binurillah. Orang mukmin ini orang bertakwa, melihat dengan cahaya Allah, tembus. Karena basirahnya diberi oleh Allah furqanan. In tattaqullah yaj'al lakum furqana. Dicintai Allah, bersama Allah, jalan keluar rezeki tanpa diduga, dan semua ini kenapa? Di balik takwa. Kedelapan pasti yang pernah kita kaji. Takwa itu hanya takwa yang menyebabkan amal perbuatan kita diterima oleh Allah. Kalau enggak kita sholat, kita ruku, kita sedekah, kita melakukan segala macam aktivitas ibadah ini, tanpa takwa itu kita enggak pernah nyampe kepada Allah. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Yang Allah terima itu cuma dari orang yang bertakwa. Dan ini merupakan hadiah besar. Kalau enggak cuma dapat capek kita, tidak mendapatkan sesuatu karena enggak nyampe pada Allah.
Kesembilan, orang yang bertakwa akan selalu hidupnya mendapatkan kabar gembira dan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut atau sedih. Sementara dua hal ini yang menyebabkan semua yang kita miliki tidak bernilai kalau kita dihantui dengan rasa takut atau sedih. Rasa takut dan sedih menghapus seluruh kenikmatan yang kita miliki. Tetapi orang yang bertakwa, dengarkan Allah ketika mensifati para aulia-Nya, dan aulia itu yang disebut oleh Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Begini dalam surat Yunus 62 sampai 64 Allah berfirman, "Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Siapa mereka yang aulia Allah yang tidak takut, tidak sedih? Allah sebutkan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu orang-orang yang aulia yang tidak rasa takut dan sedih. Itu adalah mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Ketakwaan mereka menyebabkan mereka mendapat bonus besar dari Allah. Tidak pernah rasa takut dan tidak pernah merasa sedih. Karena kalau takut orang gak bisa menikmati sesuatu. Orang punya semuanya tapi takut, enggak ada nikmatnya. Karena itu falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'. Enggak selesai. Wa amanahum min khauf. Enggak cukup kita enggak lapar, tapi tetap masih tersiksa. Tetapi wa amanahum min khauf. Selamat dari rasa takut, baru dia bisa menikmati. Terus lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Para orang-orang yang bertakwa selama hidupnya gembira, mendapat busra dari Allah. Apapun yang dihadapi, ketakwaan dia membawa dia untuk menerima ketentuan Allah. Dan setiap dia menerima ketentuan Allah, setiap dia bahagia, tidak pernah gelisah, rasa takut dan sedihnya hilang. Kan lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan orang-orang yang bertakwa ini mendapatkan kabar gembira dalam kehidupannya, selalu gembira, hilang rasa takut dan sedih. Dan di detik-detik saat mau wafat, ini detik-detik sakaratul maut yang menakutkan kita. Karena dalam sakaratul maut kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita minta husnul khatimah, tetapi banyak amal perbuatan yang menyebabkan kita susah menghadapi itu. Tetapi orang yang bertakwa adalah orang yang mendapat kabar gembira di akhir hayatnya sebelum dia meninggalkan dunia. Karena itu ketika Allah membicarakan orang-orang yang istiqamah, dan tidak pernah orang menjadi yang memiliki sifat istiqamah kalau enggak bertakwa, Allah berfirman begini, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Orang-orang yang beristiqamah itu artinya orang yang bertakwa. Ketika di akhir hayatnya, malaikat mengatakan, jangan takut dengan apa yang akan kamu hadapi, jangan sedih dengan apa yang kamu tinggal, dan bergembiralah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang yang bertakwa kawannya para malaikat. Kami para malaikat adalah pengawal kalian di dunia dan di akhirat. Supaya kita tahu kenapa Allah selalu memaksakan takwa. Karena ketakwaan ini kalau kita pegang, kita memiliki semua kebahagiaan dunia dan akhirat. Ke-10, orang yang bertakwa akan dijaga oleh Allah dari tipu daya musuh dan semuanya. Akan ada pelindungan dari Allah. Allah berfirman dalam Ali Imran 120, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kamu sabar dan kamu bertakwa, semua tipu daya mereka tidak akan membuat kamu sesat. Tidak akan membuat kamu gelisah atau memberi madarrah kepada kamu, tidak. In tasbiru wa tattaqu la yadhurruhum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit. Ketakwaan itu benteng tipu daya orang Allah akan berikan kemenangan. Dalam waktu-waktu kepepet kita sepertinya tidak ada lagi pembela penolong, ketakwaan itu kelak datang, saat itu akan memberikan semua kita penyelesaian yang tanpa kita duga. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Ke-11, takwa itu sendiri selain menjaga diri kita, menjaga zuriyah kita.
Dzurriyyah akan dijaga oleh Allah berkat ketakwaan seorang ayahnya dan keluarga atasnya. Kita bicara yang dalam satu agama. Saat dia lepas dari agama, lepas seperti anak Nuh dan lainnya. Tetapi orang yang masih mengimankan karena kesalahan-kesalahan dosa ini, Allah masih akan memberikan kesempatan berkat ketakwaan orang tuanya. Karena itu Allah meminta dalam ayat yang akan saya baca, kalau kalian takut masalah keturunan kalian yang lemah, bertakwalah kepada Allah. Kelemahan kalian akan Allah tackle menjadi kuat dan semuanya. Allah berfirman begini dalam An-Nisa ayat 9. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dalam mereka takut orang-orang yang akan meninggalkan keturunan mereka, keluarga keturunan mereka di belakang mereka yang dianggap lemah, dhi'afan, khafu alaihim, khawatir orang tuanya atas kelemahan kepada keturunan ini. Katanya Allah, falyattaqullah, hendaklah mereka bertakwa, kelemahan ini Allah akan jaga. Artinya ayat ini memberi isyarat, kalau kamu ingin titipkan anak keturunanmu, kamu menjadilah orang yang bertakwa. Allah akan jadikan kelemahan mereka itu kekuatan. Iya, mereka mungkin akan melakukan hal-hal, tapi pasti terakhir akan mendapatkan. Karena itu Allah berikan contoh dalam surat Kahfi mengenai dua orang. Wa ammal ghulamu وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. Karena kesalehan ayahnya, anak dua ini rumahnya yang mau roboh, seorang Nabi Musa dan Khidir menjadi kuli dan tukang membangun rumahnya. Karena apa? Kenapa Allah membela dua anak ini? Karena abuhuma salihah. Kesalehan artinya orang menjadi saleh kalau bertakwa dia. Ketakwaan ayah mereka menjadikan Allah menjaga dzurriyyah mereka ini. Jadi memang kita punya kewajiban mendidik, tapi kita memiliki ketakwaan untuk berdoa untuk mereka. Karena itu silahkan antum baca, selalu Al-Quran mengajarkan kita kalau doakan keluarga kita. Rabbi selalu dzurriyyatina hablana min azwajina wa dzurriyyatina Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Selalu ketakwaan. Takwa akan menjadikan keturunan dijaga oleh Allah. Ke-12, ketakwaan itu akan membuat kita selamat dari siksa Allah di dunia dan siksa Allah di akhirat. Di dunia sebelum akhirat. Takwa benteng. Orang yang bertakwa akan selamat dari siksaan Allah di dunia dan siksaan Allah di akhirat. Kan ada ayat-ayat apabila siksaan Allah itu datang, tidak ada yang mampu menolaknya. Wa makan, tidak ada siapapun yang mampu membelanya. Tetapi Allah menceritakan dalam Al-Quran ketika menceritakan para nabi-nabi sebelumnya, ketika Allah hancurkan umatnya, yang takwa selalu diselamatkan oleh Allah. Salah satu ketika Allah membicarakan surat Fussilat 17-18, ketika Allah membicarakan kaum Thamud. Wa amma Thamud fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Kaum Thamud Allah berikan petunjuk, tapi mereka memilih untuk berpaling dari petunjuk Allah. Apa yang terjadi? Fa akhadathum sa'iqatul 'adzabil huni bima kanu yaksibun. Maka Allah hancurkan mereka karena kebohongan mereka dan karena mereka berpaling. Tetapi apa ayat berikutnya? Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dari kaum Tsamud yang beriman bertakwa kami selamatkan. Yang lainnya kami siksa. Azab dunia diselamatkan karena ketakwaan. Kalau adzabul akhirah pasti. Silahkan baca surat Maryam 71-72. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Wa in minkum illa wariduha. Setiap kalian, setiap Allah telah tentukan, setiap manusia ini akan melewati Jahannam. Karena kita akan melewati jembatan di bawah ini Jahannam, menuju ke surga melewati ini. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Allah telah tentukan. Tapi saat lewat ini apa? Summa nunajji
Nusumma nunajjil ladzina taqaw. Tapi orang-orang yang bertakwa kita selamatkan, tidak bakal jatuh di jahanam itu. Sementara wa nadharudz zalimina fiha jithiya. Orang-orang yang zalim akan jatuh dari jembatan itu dan semua akan masuk ke neraka. Tapi orang nunajjil ladzina ittaqaw, orang yang bertakwa akan mendapatkan keselamatan dari siksa Allah di dunia dan siksa Allah di akhirat. Ada dosa yang kita mohon ampun pada Allah. Kita disuruh istaghfiru rabbakum. Ada dosa yang kita belum minta ampun telah diampuni oleh Allah. Takwa salah. Yang nomor 13 ini. Nomor 13, takwa adalah takfirudz dzunub. Takwa itu sendiri akan mengkikis dosa dan akan melipat gandakan pahala. Dikikis dosa dan dilipat gandakan pahala. Silakan baca surat At-Talaq ayat 5. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adzim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir, Allah akan hapus semua kesalahan-kesalahannya, wa yu'adzim lahu ajra, dan pahalanya dibesarkan oleh Allah. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ada amal-amalan baik bisa menghapuskan, termasuk takwa. Jaminan dari Allah, may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi. Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Terus wa yu'dzim lahu ajra. Perbuatan yang kecil sedikit dibesarkan oleh Allah. Kenapa? Yang melakukan takwa. Karena itu maulal muttaqin, Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib. Kalau kita bicara al-muttaqin, imamul muttaqin. Kenapa kalau beliau melakukan sesuatu Rasulullah menyebutkan pahalanya tidak mampu dipikirkan? La dharbatu Ali yaumal khandaq ta'dilu ibadat ats-tsaqalain. Sekali pukulan Ali di Khandaq pahalanya seperti ibadahnya manusia dan jin. Karena apa? Keluar dari imamul muttaqin. Ketakwaan itu yu'zim lahu ajra. Karena itu Rasulullah pernah bersabda, kadang-kadang satu dirham mengalahkan 100.000 dirham. Sabaqat dirhamun mi'ata alf dirham. Sama-sama berinfak. Yang ini berinfak 1 dirham, yang itu 100 dirham, yang satunya lebih besar pahalanya di sisi Allah. Karena apa? Dibarengi dengan ketakwaan. Yang ketakwaan itu akan membawa dia keikhlasan. Ke-14, memang seperti yang pernah kita kaji mungkin minggu lalu. Karena kenapa Allah selalu tekankan takwa, takwa, ibadahmu nyampaikan ke takwa. Kalau enggak bernilai. Kenapa? Karena memang orang yang bertakwalah pewaris surga sebenarnya. Miftahul jannah taqwa. Kunci surga itu ketakwaan. Dan pewaris surga itu hanyalah orang-orang yang bertakwa. Kalau enggak, minggir. Karena itu tadi waktu melewati untuk menuju ke surga, nunajjil ladzina taqaw, yang bertakwa kami selamatkan. Tetapi orang zalimin kita tinggalkan jatuh. Allah berfirman begini, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Surat Maryam 63. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Pewaris surga orang-orang yang bertakwa. Yang enggak masuk ahli waris, jangan pernah khoyal untuk mendapatkan surga. Hanya Allah berikan kepada surga. Kemudian kalau kita membaca Al-Quran, pasti orang bertakwa adalah masuk surga, pewaris surga. Tapi masuknya pun beda. Karena di sana nanti di hari itu, semua ini Allah nampakkan bedanya. Semua nampak sebenarnya. Coba kalau kita melihat mereka pewaris surga ya, tapi cara masuk surganya beda. Orang-orang mukmin biasa yang takwanya rendah atau takwanya sedikit, mereka masuk mungkin. Tetapi orang-orang yang bertakwa memiliki pada Allah berfirman begini, mereka masuk surga dengan penuh penghormatan. Silahkan baca surat Maryam 53. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Saat kami bawa orang-orang yang bertakwa menuju kepada surga, tapi Allah enggak sebut surga, ilar rahman, menuju kepada Allah ar-Rahman, tamu ar-Rahman mereka. Dengan apa posisinya? Wafda, seperti delegasi khusus.
Kalau kita hadir acara cuma sekedar hadir masuk biasa, beda dengan delegasi yang datang dari mana, pasti ada pengawalan, penghormatan berbeda. Allah menyebutkan wa nahsyurul muttaq wa yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Sementara orang-orang mujrim di ayat yang sama 86-nya wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Sementara kalau sana yahsyur wafda, di sini nasuk, kami geret orang-orang mujrim menuju ke neraka wirda dengan penuh kehinaan. Al-muttaqin ila rahmani wafda, menuju kepada Ar-Rahman dan dalam kondisi muhtaram sebagai delegasi yang terhormat. Bukan cuman itu, Allah ingin memuliakan kaum muttaqin kelak di akhirat. Bukan cuma mereka sebagai delegasi, surga itu didatangkan supaya mereka enggak pergi capek menuju ke surga. Silahkan antum baca surat Qaf ayat 8. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Surga didekatkan. Ihtiraman. Bukan mereka kemudian diajak. Surganya didekatkan supaya tetap kaum muttaqin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Itu yang ke-15, mereka akan masuk. 14 mereka pewaris surga, 15 mereka masuk surga dengan penuh penghargaan, penghormatan, beda dengan yang lain. Dan takwa itu sendiri yang mampu kelak di akhirat ini. Kan di dunia ini kita membangun persahabatan, ini sahabat dengan ini, sahabat dengan ini, kita punya sahabat. Tapi di akhirat Allah akan pisahkan. Allah enggak akan ketemukan sahabat dengan yang satu kecuali kalau mereka tetap memiliki ketakwaan ditemukan. Allah berfirman, al-akhillau yauma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Al-akhila itu kawan-kawan akrab di sini. Kelak di akhirat Allah akan menjadikan semua mereka itu musuh kecuali orang yang bertakwa tetap menjadi akrab dengan mereka. Ketakwaan. Ternyata dalam takwa ini segalanya ada di situ. Karena itu kelak di hari dan Allah menceritakan ketakwaan setelah mereka masuk surga dengan terhormat, dengan memberikan kemuliaan, surga didatangkan kepada mereka. Allah sifati mereka, dan ini yang ada Allah sifati untuk mereka di akhirat. Ini yang mereka lakukan saat mereka di dunia. Apa? Bagaimana supaya kita mampu menikmati seluruh hidangan surga kalau kita sudah bersih hati kita dari dengki, dari suudzon dan semuanya. Kalau masih ada itu, nggak pernah akan mendapatkan kenikmatan. Dengarkan Al-Hijr 45-47. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang yang bertakwa kelak di surga Allah. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuk, silahkan masuk dengan salam penghormatan. Allah akan mendapatkan ketenangan. Terus wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin. Allah cabut semua rasa dengki dan semua yang tidak ada, baru mereka mampu menikmati surga. Setidaknya hari ini kita kaji ada 16 di balik takwa. Karena itu kemudian Allah selalu tekankan bertakwalah. Karena kalau kamu takwa, ini yang kita peroleh. Kamu akan sukses dunia dan akhirat. Wattaqullah la'allakum tuflihun. 3 kali Allah ulang, Allah sebutkan bertakwalah. Karena dengan takwa baru kamu mendapatkan al-falah, as-sa'adah, kebahagiaan, kesuksesan hanya di balik orang bertakwa. Karena itu kemudian Allah sebutkan bahwa puasa yang Allah wajibkan tujuannya untuk mengantarkan kita ke takwa. Jadi kalau kita bisa bayangkan, kita bisa lebih singkatkan begitu, takwa itu master key. Master key itu artinya kunci satu bisa membuka semua tempat. Ada kan sekarang ini satu kunci, setiap yang dikunci bisa dengan satu kunci, nggak perlu masing-masing dengan gembok kuncinya. Takwa itu begitu. Apapun yang kamu hadapi, takwa akan menyelesaikan semua kunci dalam seluruh urusan kita, dunia sampai akhirat. Bahkan di akhirat pun dibedakan oleh Allah. Cara masuk surganya dan surga didatangkan semua dibedakan. Karena apa?
Karena memang saat Allah mengantarkan kita, memerintahkan kita ibadah untuk bertakwa, karena supaya kita menjadi orang yang sukses, dan tidak pernah akan ada sukses tanpa ketakwaan. Mungkin apakah takwa itu? Apa sifat-sifat orang yang bertakwa menurut Al-Quran? Insya Allah kita kaji di kesempatan yang lain. Hari ini cuman kita mengkaji bahwa Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa tujuan puasa dan seluruh ibadah adalah untuk mengantarkan kita kepada ketakwaan, dan yang kita kaji adalah apa buah di balik ketakwaan itu. Mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan yang beberapa hari akan kita hadapi, kita menjadi tamu-tamu Allah yang mendapatkan keistimewaan dari Allah, ampunan Allah, maghfirat Allah, rahmat Allah, pembebasan dari api neraka, dan kita mendapatkan kerelaan. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan berbentuk ibadah apapun, kita hadiahkan kepada orang tua-tua kita yang telah meninggalkan kita, keluarga-keluarga kita, agar selalu mereka mendapatkan curahan dari Allah. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.